Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Pengajaran Akademik dan Kemahasiswaan UKSW, Bapak Profesor Dr. Ferdi S. Rondonuwu, SPD MSc, beserta jajarannya yang kami hormati, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Komunikasi UKSW, Bapak Dr. Randes Daru Purnomo, MSI beserta jajarannya, yang kami hormati, Kepala UNICEF Jawa Bali, Bapak Ari Rukmantara, yang kami hormati pula Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Ibu Dr. Randa Retno Sudewi APTM SIMM. Dan yang kami hormati pula Bapak Ibu tamu undangan dan seluruh teman-teman tercinta yang sudah hadir baik secara luring maupun daring. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri, nama saya Kaila. Di sini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman untuk mengikuti acara diseminasi modul pelatihan pencegahan dan penanganan oksea bagi siswa atau remaja oleh Christina Setianingrum. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan, doa, kemudian ada sambutan dari UNICEF Indonesia. Yang keempat ada sambutan Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Berikutnya ada sambutan dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW. Berikutnya ada sambutan Wakil Rektor Bidang Pengajaran Akademik dan Kemahasiswaan UKSW. Dan puncak acara kita yaitu diseminasi modul pelatihan pencegahan dan penanganan oksea bagi siswa atau remaja. Tanya jawab dan juga tanggapan dari dosen pembimbing. Dan terakhir adalah penutup. Baik, langsung saja kita mulai acara yang pertama. Sebelum kita memulai acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan Kepala UNICEF Indonesia Kantor Jawa Bali kepada Bapak Ari Rukmantara, kami persilahkan. Halo, selamat siang. Suara saya terdengar? Selamat Terdengar, siang, Bapak Ari. Ari. Selamat siang. Selamat siang semuanya, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf kalau kurang siap dokter, sempat meminta maaf tidak bisa hadir karena sedang ada di bandara. Tapi sepertinya Tuhan berikan kesempatan bagi saya karena pesawatnya dulu. Jadi dengan ini saya ingin sekali mengucapkan selamat dan sukses kepada Isin atau Christina Setianingrum, sahabat kami, pendekar hak anak yang paripurna, baik dari pemahaman sampai aktivitas, dan terutama atas waktunya kemarin sempat hadir di kota di mana kami berada di Surabaya, dan sekarang akan mempertahankan karya ilmiahnya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Isin sekali lagi, Setianingrum, maka semua dedikasinya kemajuan anak-anak baik di daerah, seluruh Jawa dan di Indonesia. Ada satu saat nanti tentunya di anak-anak yang seperti ini. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih dan salut pada orang tua pertama, keluarga dekat, dan bundanya pasti sangat luar biasa, menghasilkan anak yang sangat hebat, kepada teman dekat dan sahabat yang selalu mendukung, dan kepada dosen, guru, dan pembimbing yang menyiapkan tim dari pemimpin
masa depan. Bukan hanya bagi Jawa, bukan hanya bagi Indonesia, tapi bagi dunia, untuk setiap sana. Sekali lagi terima kasih. Salam for Afrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ari Rukmantara selaku perwakilan dari UNICEF Indonesia. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan Wakil Rektor Bidang Pengajaran, Akademik dan Kemahasiswaan UKSW yang akan disampaikan secara daring kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ferdi S. Rondonu, SPD MSc. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik. Selamat siang. Siang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Shalom. Om Santi Suto. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Ari Rukmantara, Kepala UNICEF Perwakilan Jawa Bali. Ibu Dr. Anda Retno, Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah. Aduh, ini terima kasih banyak sudah bisa hadir di dalam acara ini. Juga relawan UNICEF yang kami banggakan. Bapak Ibu yang hadir, Dekan Fiskom yang kami hormati, Pak Purnomo, dan semua hadirin yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Selamat datang di KSW, meskipun kita saat ini sebagian dalam bentuk digital ya. Kami sangat bersyukur karena kita bisa mendiseminasikan karya dari mahasiswa Satya Wacana. Karya mahasiswa Satya Wacana ini adalah karya tugas akhir, dan barangkali saya menjelaskan secara singkat bahwa model tugas akhir di UKSW yang saat ini berlaku adalah tugas akhir yang kita tidak menuliskan lagi skripsi-skripsi yang tebal-tebal itu, lalu kemudian diujiankan, lalu disimpan. Nah, kami memiliki kurikulum yang disebut dengan Talenta Merdeka, dan kurikulum Talenta Merdeka itu mengakomodir karya-karya mahasiswa. Salah satu karya yang dihasilkan adalah karya yang akan didiseminasikan saat ini. Ke depan kami berharap bahwa semua tugas mahasiswa ini didasarkan pada talenta mereka, dan karena itu mereka melakukannya dengan senang ya, dengan bertanggung jawab, dan bisa menghasilkan hal-hal yang baik, bukan hanya sekedar sebuah karya yang ditulis. Kami berharap bahwa karya yang akan nanti didiseminasikan ini oleh Christina ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan mungkin kalau ada perbaikan bisa diperbaiki lagi begitu. Yang penting karya-karya ini harus mendarat di bawah dan bisa dipakai. Itu saja yang ingin saya sampaikan mewakili universitas. Sekali lagi kami sangat bangga bahwa karya-karya anak-anak kami, mahasiswa kami bisa kemudian mendapatkan perhatian yang serius dari Pak Ari, Ibu Retno, dan semua rekan-rekan yang menaruh perhatian terhadap bidang yang digumuli oleh Christina. Kami mengucapkan selamat mengikuti diseminasi ini, dan masukan-masukan serta pengembangan yang lain lagi kami tunggu dari Bapak Ibu semua supaya karya ini bisa lebih baik dan karya-karya berikutnya.
Dengan mengatakan itu semua, perkenankan saya mewakili Universitas Kristen Satya Wacana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan selamat mengikuti diseminasi ini. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutan dan arahannya yang telah disampaikan dan terima kasih telah berkenan hadir di acara pada siang hari ini. Mohon izin untuk mengajak Bapak dan teman-teman yang lain untuk foto bersama. Kepada teman-teman yang mungkin hadir secara daring, bisa minta tolong untuk menyalakan kameranya sebentar. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Oke. Dihitung ya, 1, 2, 3. Viskom satu hati, baik. Baik, acara berikutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah kepada Ibu Dr. Randa Retno Sudewi APT MSI MM. Kami persilahkan. Terima kasih yang kami hormati Bapak Wakil Rektor Bidang Pengajaran Akademik dan Kemahasiswaan UKSW, Profesor Ferdi. Salam kenal, Prof. Ya, Ibu Retno, terima kasih. Ya. Selamat Di siang. sini juga, ya, ada Pak Ari. Pak Ari ini selalu sibuk sekali nih, Pak Ari. Halo, Pak Ari. Ada Bu Naning juga dari UNICEF. Ini yang Prof ini yang selalu mendukung kami di Provinsi Jawa Tengah untuk perlindungan dan pemulihan hak anak. Kemudian di sini juga ada Bapak Dekan, Bapak Dr. Andes Daru Purnomo MSI. Dan Bapak Ibu sekalian, terutama Kak Itin. Kami manggil selalu Kak Itin, Prof, di sini. Ini adalah bintangnya Jawa Tengah. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Ari. Ya, betul. Jadi ini luar biasa UKSW mempunyai bintang seperti Kak Itin ini. Jadi saya tuh sampai merinding, ngomong kayak gitu sampai merinding ya. Bagaimana kiprahnya Kak Itin di dalam hal perlindungan maupun pemenuhan hak anak di Jawa Tengah khususnya. Jadi kalau kami mewakil dari pemerintah itu kan punya undang-undang ya. Sudah ada undang-undang tentang perlindungan anak, kemudian di Jawa Tengah diturunkan punya perda, kemudian ada peraturan gubernur juga. Tetapi apa artinya kebijakan itu kalau tidak diimplementasikan? Nah, di sini Kak Aitin itu luar biasa. Beliau beliau ya, sosok Kak Aitin ini kan sebagai fasilitator forum anak di Jawa Tengah, Prof. Jadi banyak sekali kiprahnya yang ada di Jawa Tengah, terutama dalam hal pelindungan anak, terutama untuk korban kekerasan ya. Bagaimana supaya pencegahan kekerasan terhadap anak itu bisa menurun, karena sekarang itu kan anak-anak itu semakin viral, semakin banyak juga kekerasan ada di mana-mana di Jawa Tengah. Nah, dalam hal ini implementasinya kan yang sangat penting, terutama dalam hal pencegahan. Tentunya juga banyak dukungan dari semuanya karena tidak bisa pemerintah itu berjalan sendiri. Nah, dukungan dari seperti UNICEF, kemudian dari akademisi seperti dari UKSW itu kan sangat luar biasa melalui Kak Itin ini. Sehingga dengan pembuatan modul ini sangat-sangat berarti ya bagi perlindungan anak. Jadi modul pelatihan pencegahan dan penanganan auksea bagi siswa atau remaja itu memang sangat diharapkan. Itu mempermudah bagaimana hal pencegahannya. Kemudian Kak Itin pun sampai membuat jingle Go Konco, itu luar biasa. Karena kalau hanya lewat tadi yang disampaikan seperti Prof sampaikan talenta merdeka, wah ini sangat-sangat apresiasi ya kami untuk UKSW. Karena tidak hanya betul Prof kalau hanya nyusun modul habis itu udah digeletak aja kan enggak penting lah. Kalau ini apa yang disampaikan Kak Itin nanti itu sangat-sangat bermanfaat. Apalagi dengan jingle Joko Konco itu mengajak para anak-anak menjadi pelopor maupun pelapor sehingga bisa anak-anak itu bisa berani mencegah, kemudian juga berani menangani apabila itu ada kekerasan yang ada di Jawa Tengah. Sekali lagi saya salut dengan kegiatan ini, apalagi yang sudah diperbuat oleh Kak Itin selama yang ada di Jawa Tengah. Sekali lagi selamat buat Kak Itin dan programnya itu sangat-sangat luar biasa. Ya, Jateng Gayang bocah seneng gitu, Prof, supaya anak-anak di Jawa Tengah selalu merasa nyaman dan aman dia berada di lingkungan ini. Salam sehat untuk kita semua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Retno Sudewi atau yang biasa kita sapa Bunda Dewi, bundanya Forum Anak se-Jawa Tengah. Baik, acara berikutnya adalah sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi UKSW kepada Bapak Dr. Andes Daru Purnomo MSI, kami persilahkan. Sambutannya sudah banyak, sehingga untuk salam saya idem, hanya saja mungkin saya tambahi tadi Pak Prof. Ferdi menambahkan salam sehat, saya menambahkan salam bahagia. Siapakah saya kalau mengenalnya awal-awalnya itu Itin ya, memang begitu ya panggilannya Itin. Kadang-kadang saya kebelasuk jadi Ipin, Upin Ipin gitu ya. Jadi ini merupakan bagi saya secara pribadi adalah pribadi yang luar biasa. Kebetulan ini Pak Ari, Pak Prof. Ferdi, kemudian Bu Retno ini saya cukup banyak mengenal karena kami juga berkiprah di koalisi kependudukan baik di Provinsi Jawa Tengah maupun di Kota Salatiga. Sehingga begitu, oh ini ada Bu Retno, berarti kami rekan relawan-relawan di bidang pembangunan manusia. Jadi sekali lagi ini merupakan pribadi yang luar biasa bagi saya. Karena begitu kami mengenal, ini seakan-akan itu seperti orang yang sudah lama sekali kenal, dan tema atau topik yang diambilnya ini kan merupakan sesuatu yang memang menjadi persoalan bagi bangsa kita, bagi bangsa Indonesia, di mana tingkat kekerasan seksual apalagi akhir-akhir ini adalah melalui media sosial itu begitu meningkat. Dan seperti yang disampaikan oleh Prof. Ferdi tadi, bahwa mulai semester kemarin dan seterusnya, ya, mulai semester kemarin dan berikutnya dan sebagainya, di Fiskom itu sudah tidak ada lagi yang namanya ujian. Tetapi bagaimana kita itu merayakan sesuatu karya yang memang sudah dibuat itu dengan gembira, seperti Prof. Ferdi tadi katakan. Sehingga istilah di semester di remodeling kurikulum, maka istilahnya bukan lagi skripsi tetapi tugas akhir talenta. Dasarnya apa? Adalah dasarnya didasarkan pada potensi atau talenta yang dimiliki oleh mahasiswa. Jadi karya itu tidak harus dalam bentuk tulisan tetapi bisa dalam berbagai ragam. Dan khususnya kenapa kami melakukan diseminasi, ini pada karya-karya yang bersentuhan dengan khalayak, dengan masyarakat dan memiliki kemanfaatan, maka kami akan melakukan satu yang namanya diseminasi ini. Dan salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Saudara Itin ini. Dan kami berharap bahwa Saudara Itin ini tidak hanya berhenti di sini, bahkan ini tadi saya sudah mengatakan, tanggal sekian ya, ini kita harus ada kegiatan Ojo Kawin Bocah. Nah, ini kebetulan pas bertepatan juga ini, sehingga ini menjadi bagian yang saya kira tentunya untuk bisa masuk ke sana ini tidak tidak hanya dibutuhkan tentang kecerdasan saja, tetapi ini membutuhkan suatu attitude, ada kemauan bahwa ini menjadi persoalan kita, sehingga kita bisa memecahkan persoalan itu. Dan sekali lagi selamat untuk Mbak Itin untuk melakukan diseminasi dan sampaikan ini dengan gembira, dan saya yakin bahwa ini memberikan manfaat yang sangat besar. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak telah menyampaikan arahannya pada siang hari ini. Baik, kita menuju acara puncak hari ini, yaitu diseminasi modul pelatihan pencegahan dan penanganan oksea bagi siswa atau remaja yang akan disampaikan oleh Christina Stianingrum. Kepadanya kami persilahkan. Oke, apakah jelas bunda-bunda semua, ayah yang ada di Zoom? Aman ya? Jelas ya? Jelas. Oke, yang di sini sudah pasti jelas. Baik, terima kasih sebelumnya, selamat siang semuanya, shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir hari ini. Yang terhormat ada Prof. Ferdi, salam kenal. Saya Itin, mahasiswanya Mbak Tiwi, Pak Daru, Mbak Esther, Kak Randy, semuanya lah pokoknya yang ada di Fiskom. Selamat Kristi. Ya, siap Pak Komandan ya. Selanjutnya ada Bunda Dewi, terima kasih juga udah hadir Bun. Ada Pak Ari, ada Bu Naning, terima kasih sudah hadir semua, Om Ardi.
Hari ini saya coba untuk menjelaskan apa yang sudah dibuat bersama-sama ya, nggak cuma saya tapi bareng-bareng dengan tim juga, yaitu tentang modul pelatihan, pencegahan dan penanganan. Bisa ada PPT-nya, Mas Operator? Weh, ini tiba-tiba ada ya. Kita akan coba saya akan coba menjelaskan tentang modul pelatihan, pencegahan dan penanganan oksea bagi siswa dan remaja. Next. Untuk yang akan dibahas hari ini mungkin ada 8 hal. Ada abstraknya apa saja, kemudian sinopsis modulnya apa, latar belakang, kemudian teori komunikasi yang saya pakai, tujuan, rancangan karya, kesimpulan dan juga saran. Lanjut. Oke. Untuk abstraknya ini sebetulnya saya ngambil dari fenomena kekerasan anak secara seksual di ranah daring itu beberapa tahun belakangan ini marak terjadi. Jadi UNICEF ini kan salah satu NGO yang kita selalu kerjasama juga dengan dinas-dinas terkait atau mitra-mitra terkait yang mengangkat isu-isu yang up to date. Jadi saat ini yang lagi up to date apa sih? Ternyata oksea ini menjadi hal yang urgent di 2 tahun bahkan 3 tahun belakangan ini. Terutama apalagi karena kemarin pandemi itu kan agak naik gitu nilai atau angka kekerasannya itu tinggi. Dari situ UNICEF bersama dengan mitranya coba untuk menginisiasi membuat modul untuk membantu proses ketika kita ke lapangan tadi, bisa nggak sih fasilitator atau remaja-remaja itu mendapatkan informasi yang tepat, yang baik juga, tapi dengan metode yang menyenangkan. Next. Untuk sinopsis modulnya ini ada 3 hal sebetulnya. Satu, bagaimana modul ini menjadi langkah konkret untuk bisa di lapangan tadi ya. Yang kedua adalah ada 6 part modul ini, ada 6 bagian. Dan yang ketiga, metode yang kita gunakan itu adalah interaktif dan menyenangkan untuk para siswa dan juga remaja. Lanjut. Latar belakangnya ini berdasarkan sumber dari KPAI ya. Ada di tahun 2016 sampai 2020 meningkat sekali. Zaman sekarang semua orang itu pegang gawai, termasuk juga anak-anak. Kalau ngomongin gawai itu berarti dekat juga dengan internet. Jadi mereka intensitasnya dekat sekali nih dengan internet. 2016 yang main HP umur-umur 9 tahun sampai 19. 2018 anak mulai turun lagi nih 5 sampai 12 tahun. Dan di tahun 2020 itu berarti 3 tahun yang lalu anak umur 1 tahun sudah mulai main gawai dan juga terpapar dengan internet. Lanjut. Dari ECPAT juga melakukan survei di tahun 2020 itu oksea ini atau kekerasan anak di ranah daring ya, eksploitasi dan penyalahgunaan seksual anak di ranah daring itu naik meningkat pandemi. 1.200 responden dan 280 sekian mengalami hal buruk. Dikirimin foto-foto yang mereka nggak suka, dikirimin link yang mereka nggak tahu apa, dan yang mengirimkan itu ada 2. Satu adalah orang yang mereka kenal, yang kedua adalah orang yang mereka nggak kenal. Lanjut. Kemudian di tahun 2002 ini terbaru, kemarin ada penelitian tentang disrupting harm, itu 995 responden untuk Indonesia ya, 92% usianya 12 sampai 17 tahun dan hasilnya, lanjut, 9 anak itu mendapatkan gambar atau video seksual, ditawarin nih hadiah atau uang gitu ya. Kemudian 13 anak ditawarin juga uang atau hadiah untuk diajak ketemu langsung dan melakukan aktivitas seksual. 12 anak diancam dan diperas, dan 11 anak itu mendapatkan gambar seksual tanpa izin. Jadi tanpa mereka bilang iya gitu langsung tiba-tiba dikirim. Lanjut. Teori yang saya pakai adalah teori komunikasi antar pribadi. Kenapa ini menjadi penting? Karena 3 poin di awal. Ada kontak antara saya dengan Mbak Tiwi misalkan. Nah, dari kontak itu kemudian ada perkenalan. Setelah kenal nanti kemudian kita bisa membangun hubungan yang baik. Kata kunci di sini sebetulnya adalah bagaimana saya sebagai fasilitator bisa membangun kesan yang baik kepada para peserta. Karena kalau sudah baik nih kesannya ke mereka, kita bisa menyampaikan pesan-pesan kunci dengan mudah. Next. Bisa di-mute dulu, siapa itu? Gogo Itin. Ya, tujuan modul ya. Tujuan modul ini adalah untuk fasilitator anak. Ada 3 hal juga yang menjadi prioritas. Yang pertama, si fasilitator ini merasa paham. Setelah mereka paham, kemudian mereka akan mengedukasi dan mempraktikkan hal-hal baik itu ke sesama rekannya atau ke teman-temannya yang lain. Lanjut. Untuk rancangan karyanya ini ada dibagi 3, praproduksi, produksi, dan juga pasca. Next.
Untuk praproduksi saya dibantu sekali dengan Forum Anak Jawa Tengah. Terima kasih karena sudah mengadakan polling anak Jawa Tengah dengan tema wujudkan internet aman untuk anak di Jawa Tengah. Dari 47.000 sekian responden, 23% itu berarti sekitar 10.000 hampir 11.000 merasa dikirimi foto atau video seksual. Kemudian 20% mendapatkan pesan seksual dan 9% itu diminta untuk mengirim konten seksual. Itu riset di lapangan yang terjadi di Jawa Tengah. Next. Untuk desain produksinya, karena saya membantu untuk bikin modul ini secara desain visual ya. Temanya adalah tentang eksploitasi dan penyalahgunaan seksual pada anak di ranah daring. Judulnya adalah modul pelatihan pencegahan dan penanganan oksea bagi siswa atau remaja. Bukunya kita buat ukuran A5 biar kecil dan simple dibawa kemana-mana. Segmentasinya adalah fasilitator anak yang akan melatih siswa dan remaja. Untuk tujuannya memberikan pelatihan agar mereka teredukasi dan paham terkait dengan program oksea itu atau bentuk-bentuk oksea seperti apa dan bagaimana cara mencegah dan menanganinya. Lanjut. Untuk peta konsepnya ada 6 modul. Jadi di modul pertama ini ada persiapan, pelatihan, dan perkenalan. Ada 4 hal yang akan disampaikan di sini, yaitu ada perkenalan, kemudian kesepakatan belajar, kemudian ada penyampaian tujuan. Sebetulnya mau ngapain sih di modul ini, dan yang keempat adalah membuat pohon harapan. Next. Di modul kedua, mengenal gender, kekerasan berbasis gender, eksploitasi penyalahgunaan seksual terhadap anak. Ini di modul kedua ini kita memahami dasar-dasar dulu terkait dengan gender itu apa, perbedaan antara gender dan jenis kelamin itu apa. Baru kami akan lanjut ke modul ketiga, tentang oksea dan KBGO secara lebih mendetail. Jadi kita tahu bentuk-bentuknya apa, kemudian dampaknya apa sih untuk siswa dan remaja, bahayanya apa gitu. Next, di modul keempat tentang pencegahan, tentu yang diharapkan adalah si anak ini atau siswa bisa tahu bagaimana menggunakan internet dengan bijak, tahu juga risiko-risiko yang mereka hadapi ketika mereka menggunakan atau memilih menggunakan internet itu ya, dan bagaimana mereka melakukan upaya pencegahan oksea dan juga KBGO. Next. Di modul kelima tentang perlindungan ini lebih fokus ke pelaporan. Apakah teman-teman sudah tahu di mana harus melapor? Apakah teman-teman berani atau tidak untuk melapor? Kita deteksi di sini. Dan terakhir di modul 6 itu ada menyusun langkah aksi apa saja yang bisa kita lakukan sebagai siswa ataupun remaja, dan bagaimana kode etik ketika kita melakukan aksi di lapangan, dokumentasi dan langkah aksi. Lanjut. Produksi modulnya ini contoh-contohnya aja, desainnya kurang lebih seperti ini. Jadi kita eye catching ya, karena untuk teman-teman fasilitator anak. Lanjut. Ini di modul yang pertama. Next. Modul yang kedua, perbedaan tadi gender dan jenis kelamin. Lanjut lagi. Modul ketiga, nanti ini bisa di print, kemudian bisa untuk proses pembelajaran file sorting. Jadi mereka bisa memilih. Next. Modul keempat juga sama, tindakan dan konsekuensi. Mereka bisa ngeprint kemudian milih pasangan masing-masing. Lanjut. Oke, lanjut. Modul yang kelima tentang perlindungan anak. Ini juga untuk mengetahui ya, apakah mereka sudah tahu atau belum sih tempat pelaporan itu di mana. Lanjut. Di modul ke-6 ini terkait dengan kode etik dan langkah-langkah aksi apa yang bisa mereka lakukan. Lanjut. Untuk pasca produksinya ini rencananya akan disebarkan ke seluruh Indonesia. Tapi kalau saya mungkin akan fokus ke 2 tempat ini, di Jawa Tengah dan juga di Wonosobo. Lanjut. Uji publiknya kemarin saya sudah melakukan tanggal 21 Mei di Jakarta ke 42 responden. Mendapatkan 4 hal. Yang pertama adalah sudah baik, dapat dipublikasi, menarik dan juga bisa dimengerti oleh responden. Lanjut. Sebetulnya selain di Jakarta kemarin juga mengadakan di Surabaya, kemudian sempat ke Wonosobo juga. Lanjut. Ini ada di Wonosobo juga waktu itu bulan Februari, ini juga ada di Jakarta dan di Wonosobo juga ketika pelatihan modul oksea. Kesimpulannya adalah memang perlu ada modul ini untuk dipakai oleh teman-teman fasilitator. Kata kuncinya juga adalah desain visual dan juga konten yang sesuai untuk segmentasi kita itu siapa. Lanjut. Sarannya mungkin terkait dengan timeline ya. Untuk kedepannya bisa lebih on time lagi sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan. Ini yang paling ditunggu-tunggu. Lanjut. Terima kasih.
Baik, tepuk tangan dulu buat Kak Kristina Setianingrum. Oke, luar biasa tadi desain modul yang sudah dipaparkan oleh Kak Itin. Berikutnya kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang terhormat untuk memberikan pertanyaan atau respon kepada Kak Itin. Mungkin kepada teman-teman yang daring maupun hadir secara luring, jika ada pertanyaan silakan bisa mengangkat tangan. Baik, mungkin dari ada satu, kemudian ada dua ya, agak mirip ya. Ya. Baik, ada tiga. Oke, baik. Kepada mungkin silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Alvinka dari Fiskom KSW dan mengucapkan selamat kepada Itin karena telah melakukan diseminasi pada siang hari ini. Oke, pertanyaan saya itu simpel sebenarnya. Kenapa alasan Itin melakukan penyebaran modul itu di Jawa Tengah dan Wonosobo? Kan kita tahu modul ini pasti berguna untuk seluruh Indonesia kan. Nah, kenapa nggak mencoba menyebarkannya ke seluruh Indonesia? Gitu aja sih. Terima kasih. Oke. Langsung saya jawab atau gimana Bu MC? Baik, mungkin langsung dijawab dulu Oke, biar. langsung jawab ya. Tadi kalau mengamati PPT itu kita akan sebarkan ke seluruh Indonesia, Mas. Tapi memang itu masih dalam proses karena saat ini modul ini juga masih dalam tahap review ya di pusat. Kenapa alasannya di Jawa Tengah? Yang pertama karena UNICEF itu kan membantu program di pemerintah daerah. Nah, salah satu prioritasnya ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Untuk lingkup kan memang Jawa Tengah. Kalau saya secara domisili juga ada di Jawa Tengah, stay di sini, jadi bisa banyak berinteraksi juga dengan pemerintah di sini. Selain itu, kenapa Wonosobo? Karena di Jawa Tengah juga punya 5 wilayah prioritas. Ada Kota Surakarta, ada Sragen, Pekalongan, Blora, dan satunya Wonosobo. Itu kenapa alasan saya memilih fokus ke Jawa Tengah dan juga Wonosobo. Baik, mungkin sudah jelas atau jelas. Selanjutnya dari teman-teman forum anak nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Aditya dari Kelurahan Tingkir Tengah. Pertanyaan saya simpel juga. Apakah modul ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman disabilitas juga? Itu pertanyaannya. Terima Menarik kasih. ya. Oke. Sip. Terima kasih Mas siapa tadi? Ramdan. Adit, oke. Mas Adit siap. Mas Adit, oke. UKSW harus bahagia ya kan? Harus bahagia. Tadi pertanyaannya, apakah modul ini bisa juga dilaksanakan bagi teman-teman yang disabilitas? Oke, menarik sekali. Terima kasih Mas Adit pertanyaannya. Kemarin kami sudah coba terapkan itu di Jakarta ketika di Jaga Bareng bersama dengan UNICEF Jakarta. Salah satu fasilitator yang memfasilitasi ada Kak Bayu di sini ya. Kak Bayu Satria ini disabilitas teman-teman dan dia bisa melaksanakan atau bisa menjadi fasilitator dalam berkegiatan atau melaksanakan modul ini. Jadi apakah bisa dilaksanakan oleh disabilitas? Bisa. Karena kemarin kita sudah praktekkan di Jakarta. Apakah menjawab? Oke, Baik, berarti modul ini ramah disabilitas ya? betul untuk setiap anak. Oke, baik. Mungkin satu pertanyaan terakhir kami. Habis itu ke daring ya. Oh ya, boleh. Satu pertanyaan lagi di teman-teman forum anak, silakan. Perkenalkan, nama saya Lydia. Siapa? Sorry. Lydia. Lydia. Oke. Saya mau bertanya, apakah hubungannya bikin modul dengan broadcasting apa ya? Oke, siap, menarik ya. Apa hubungannya saya bikin modul padahal saya anak broadcasting gitu ya? Oke. Masuk ini ya. Saya mikir oke, dapat jawaban. Oke, terima kasih Lydia untuk pertanyaannya. Menurutku broadcasting itu enggak cuman sekedar TV dan juga radio aja ya yang konvensional ya, tapi sekarang kita harus ngikutin zaman juga, kita bisa sebar pesan-pesan itu melalui banyak hal. Salah satunya melalui modul. Kalau tadi di PPT-nya diamati juga, aku datang ke radio-radio untuk menjelaskan terkait dengan modul ini ke apa istilahnya pendengar ya, kalau radio ya ke pendengar juga. Jadi modul ini menjadi salah satu alat untuk aku bisa datang mungkin nanti ke TV jelasin soal modul ya kan, media-media gitu yang bisa jadi tempat. Kemudian aku juga ke radio untuk menjelaskan apa sih pentingnya Oxea ini, ternyata ada modulnya loh, bisa dilaksanakan. Begitu Lydia? Oke, mungkin kita juga dapat ilmu baru nih, ternyata broadcasting tuh nggak cuma
ada di TV ataupun lain sebagainya, tapi modul juga bisa menjadi alatnya. Iya, ya. betul. Oke, baik, mungkin berikutnya kita akan beralih ke teman-teman yang hadir secara daring. Oke. Kami persilahkan kepada Kak Iki. Oke. Untuk kesempatannya Mbak Itin, maaf Iki mau nanya nih, Iki lebih ke yang terjun ke lapangannya. Kalau tadi Iki lihat kan ada 6 modul gitu ya Mbak untuk tingkatan-tingkatannya. Mungkin kalau misalkan kita terjun ke lapangan langsung nih, sementara kita cuma ada waktu cuma 2 jam. Nah, ada nggak sih Mbak mungkin beberapa modul yang lebih harus diprioritaskan, saran dari Mbak Itin, dan mungkin atau haruskah semua modul itu digunakan ke-6-nya Mbak Itin? Silakan Kak Itin langsung dijawab. Menarik sekali. Kebetulan, thank you ya Iki pertanyaannya. Kebetulan kemarin waktu di Jakarta kita juga mendapatkan situasi yang sama. Jadi waktunya hanya dari tadinya 3 jam, dipotong lagi jadi 2,5 jam, akhirnya jadi 2 jam. Kemudian yang kita lakukan adalah kita membagi ke beberapa fasilitator. Ini menyesuaikan di lapangan ya. Kalau adanya cuma 2 atau 3 fasilitator silahkan. Kebetulan kemarin di Jakarta itu fasilitatornya ada 6. Kalau nggak 6, 7 aku agak lupa. Dari 7 orang itu kita bagi per modul tetap ada, tapi dengan durasi. Jadi kita hanya pilih dari modul-modul itu mana yang memungkinkan untuk kita pakai di lapangan. Kita menyesuaikan. Makanya penting untuk fasilitator juga punya, satu adalah kepekaan terkait dengan bagaimana keadaan di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah menyesuaikan waktu yang ada tadi selama 2 jam. Begitu Iki? Begitu Iki, apakah sudah jelas? Oke, baik. Mungkin selanjutnya langsung saja penanya yang kedua, ada Kak Dandi. Kepada Kak Dandi, silakan. Baru mandi, siap Kak Dandi. Oke, izin ayah bunda kakak sekalian barusan pulang sekolah, jadi langsung posisi. Nah, gini Mbak, sebenarnya kan KBG Oksya atau mungkin kekerasan seksual daring ini kan teman-teman banyak yang masih asing banget di telinga gitu. Nah, kadang kita mau ngasih pengertian, kamu tuh harus jauh-jauh dari ini, atau mungkin yuk buat yang lain agar tidak terpapar ini. Tapi teman-teman yang di luar sana yang udah kita tahu itu riskan atau mungkin malah sudah jadi korban, dia membantah, enggak lah, enggak penting. Buat apa sih, orang internet juga orangnya enggak kelihatan. Nah, bahkan justru kalau enggak kelihatan kan tambah bahaya gitu. Ada saran nggak Mbak untuk memberi pengertian ke orang yang memang agak ngeyel gitu? Makasih Mbak. Thank you Dandi, pertanyaannya sudah kedengaran ya, aman ya? Jadi tadi di awal kan sudah ada teori komunikasi yang aku pakai ya, teori komunikasi antar pribadi. Itulah kenapa pentingnya ada ilmu komunikasi untuk bisa kita terapkan. Kalau kita bisa dekat dulu secara pribadi gitu ya, antar pribadi ke orang lain, tapi tetap dengan menyesuaikan atau memahami kode-kode etik sebagai fasilitator, sebagai forum anak gitu ya misalkan, atau sebagai peserta kayak aku ke Dandi gitu misalkan, ada kode etik, kita dekat tapi ada kode etik yang harus aku bikin inilah di dinding gitu ya di sini ya. Itulah kenapa kemudian komunikasi antar pribadi menjadi penting untuk dasar kita sebagai fasilitator bisa istilahnya merayu, membujuk gitu ya, untuk teman-teman itu akhirnya oh ya ding ternyata bahaya ya, nggak usah lah kita main yang jelek-jelek. Itu berdasarkan pengalaman aku Dandi. Sudah jelas Dandi? Oke, baik, terima kasih Dandi. Kemudian mungkin yang terakhir ada Kak Fikri, pendukung Itin katanya. Wah, siapa ini lagi? Oke, siap. Silakan. Oke, siap. Halo. Ya, suara Anda nggak ada ya kira-kira ya. Di mana ya? Halo Kak Fikri, mungkin bisa di-unmute dulu. Oh ya, maaf. Wonosobo. Aku Fikri dari perwakilan Forum Anak Kabupaten Wonosobo. Tadi kan dijelaskan sama Mbak Itin bahwasanya itu Forum Anak itu juga Forum Anak Jawa Tengah itu memiliki kontribusi penting. Salah satunya kan di Polah gitu kan, Mbak. Nah, kira-kira itu peran apa sih yang bisa dilakuin sama Forum Anak di daerah untuk ikut menyebarkan atau ikut mensosialisasikan tentang bahaya KBG Oksya tersebut gitu loh Mbak. Dan terus gimana sih caranya biar kita tuh dianggap nggak
menggurui mereka, sementara kita kan juga paham bahwa internet terus media sosial itu kan nggak bisa jauh dari kita gitu kan. Nah itu tuh biar kita tuh nggak istilahnya nek wong Jawa itu jarkoni gitu loh Mbak. Nah terima kasih. Caranya adalah teman-teman kalau datang ke wilayah atau ke daerah itu kan ibarat kita gelas ya, sama-sama gelas nih. Mereka tuh gelasnya udah full, udah ada isinya. Jangan kemudian kita datang kok ngesok banyu ke mereka, nanti kan mereka nggak suka, jadinya terlalu bludak. Tapi yang harus kita lakukan adalah si air dari teman kita itu coba kita buang sidik-sidik ya kan, dengan apa, komunikasi antar pribadi tadi, kita dekat, kita bisa ngobrol dengan enak tanpa harus jadi yang paling tahu, yang sok tahu. Caranya sebenarnya bisa dengan ini sih, menggunakan bahasa-bahasa yang santai aja, sama nggak usah pakai bahwa kita harus pentahelix gitu. Karena anak SMP itu nggak pusing mereka. Kasih bahasa-bahasa yang memang sesuai aja. Jangan karena kita forum anak kemudian kita merasa kalau wah aku paling pinter nih tahu segalanya tentang istilah-istilah keren. Tapi kita datang dengan menggunakan budaya yang sama, jaketnya yang sama, kemudian airnya mereka itu coba kita tuangin, keluarin dikit-dikit, baru kita masukin air kita. Gitu mungkin Fikri? Oke. Demikian tadi paparan dan tanya jawab diseminasi modul pelatihan pencegahan dan penanganan oksea bagi siswa dan remaja. Tepuk tangannya mana dong buat Kak Itin? Luar biasa. Itu belum diseminasi diturunin ini Pak Dandi tadi, belum diturunin. Sudah Pak. Ya. Luar biasa ya, sangat menyenangkan diseminasi pada hari ini ya. Menyenangkan sekali. Oke, baik. Saya boleh duduk lagi. Silakan. Siap, oke. Acara yang berikutnya adalah mari kita dengarkan tanggapan dari dosen pembimbing dari Christina Stianingrum kepada Ibu Esther Krisnawati Esos MIKOM dan Ibu Pratiwi Christine Harnita Esos MIKOM, kami persilahkan. Yo, Mbak Tiwi dulu. ben di foto yo apik ya toh. Oh, belum mendekat ya. Siapa sih? Kayaknya penting foto Oke. bareng langsung aja ya. Mumpung saya masih ingat ya, belum lupa gitu ya. Saya nggak tahu ini nanti bisa menjadi sebuah realisasi atau enggak ke depannya. Tapi tadi saya sempat berpikir, saya sampaikan juga ke Pak Daru. Ini kayaknya hal yang menarik ya, gitu ya. Dalam artian bahwa ini kalau cuma sekedar modul dalam sebuah buku, nampaknya kok kurang greget. Artinya kurang greget di sini bukan nggak bagus saja, bukan. Tapi ini harus ada sesuatu hal yang bentuk lain. Artinya mungkin di sini yang nonton ada adik-adik angkatan, teman angkatan 2019 yang belum punya topik. Ada 6 modul, ada 6 topik yang bisa diubah dari sebuah tulisan menjadi audiovisual. Tidak harus bentuk film, enggak, tapi kita bisa bermain grafis. Saya ingat waktu itu ada mahasiswa bikin campaign tentang skoliosis ya, itu main grafis gitu ya. Jadi animasi, bukan grafis, animasi, kartun. Nah apalagi sasarannya adalah anak-anak dan juga usia SMP ya. Kalau kita main animasi itu masih masuk. Nah ini jadi 6 topik menarik buat adik angkatanmu gitu ya, buat teman-teman di sini yang mungkin belum punya topik. Nah ini bisa di-create di situ supaya apa? Supaya modul ini bisa dikembangkan lagi, tidak hanya sekedar modul dalam bentuk buku tertulis, tapi bisa menjadi modul yang audiovisual. Seperti itu. Itu dari saya. Luar biasa. Ya, betul sekali apa yang dikatakan sama Mbak Esther. Ini bisa dilanjutkan kembali karena kalau di ilmu komunikasi, jika kita bicara tentang bagaimana saluran media, bagaimana kita menyampaikan pesan, delivering message itu kan medianya nggak cuma satu. Ini baru sebuah modul bentuk buku. Nanti ada banyak. Bisa aja nanti berkembang jadi film atau jadi apa tadi audiovisual, infografis dan sebagainya. Jadi teman-teman di sini yang masih belum lulus bisa loh dari sini jadi rujukan untuk kalian membuat apa namanya TA-TA yang lain. Setelah ini ada siapa temanmu tuh satu lagi? Adin juga sama, kira-kira sama, tapi bikin talk show ya, talk show. Yang Dia jadi belum produser ya. Podcast bisa juga 6 topik dibuat podcast. Iya, Nah tuh, berarti Kalau ada yang 12 lagi topik bingung loh ya. ya, ada 12 topik loh ini. Nah, bikin campaign ya. Ya, ada campaign-nya. campaign yang lain dan ini kan nggak bisa cuman kita tahu ya literasi masyarakat kita, adik-adik kita sekarang memang sangat-sangat rendah. Harus pikir bagaimana caranya mengkombinasikan berbagai macam media-media komunikasi gitu. Ya, anak broadcast
sebenarnya nggak cuma broadcast, anak komunikasi harus bisa cari tahu caranya menyelesaikan problem-problem komunikasi dengan cara-cara yang tepat gitu. Oke, apresiasi buat Itin ya. Oke, ada satu lagi Mbak Dewi. Revisi bolak-balik ya Tin ya. Ada satu lagi sebenarnya gitu ya. Ini entah curi start atau gimana. Mumpung di sini ada Yayasan Setara yang lagi menonton atau UNICEF Jawa Tengah. Ya Pak Daru, kita harus bekerja sama. Kebetulan di semester ini tuh kita ada mata kuliah sosial campaign ya, sosial marketing. Ada mata kuliah sosial marketing. Ini mungkin kita bisa bekerja sama di semester ini untuk mungkin ide-ide segar dari UNICEF yang bisa kita apply supaya adik-adik yang ambil mata kuliah sosial marketing ini bisa membuat campaign. Nah, nyambung Jadi di situ, langsung nih gitu ya. Bapak Ibu sekalian kita tawarkan membuka kerjasama untuk kerjasama mata kuliah Sosial sosial marketing. marketing. Kami Iya. akan membuat berbagai macam campaign-campaign yang bisa menjawab masalah-masalah sosial di masyarakat gitu. Betul, seperti itu. Oke. Iya, betul. Maksudnya itu Pak Daru ya. Nanti saya coba kontak Bu Naning di sini, kayak ada Bu Naning ya, sama dari Yayasan Setara. Oke, seperti itu. Terima kasih ya Itin, sukses. Terima kasih, selamat dan sukses ya. Terus melayani ya. Oke deh. Terima Jangan kasih, lupa saya sama serahkan pada alma MC. maternya ya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu dosen pembimbing, dipanggilnya? Oh. Iya, kebetulan saya dari universitas lain dan teman saya juga agak kaget ya. Kenapa? Iya. Ini siapa? Ini siapa gitu ya? Iya. Ya kebetulan saya dari Universitas Diponegoro ya, diundang. Nampaknya lebih seru di UKSW ya, astagfirullah bercanda. Ya, jadi demikian tadi acara diseminasi modul yang telah disampaikan oleh Kak Christine dan juga ada tanggapan dari Bapak Ibu dosen dan juga tadi mungkin UNICEF ditodong untuk mungkin kalau ada Bu Naning bisa lagi ke dokter gini. Hafal ya jadwalnya. Oke, baik itu saja mungkin langsung saja karena acaranya sudah selesai, maka dari itu acara pada siang hari ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir, sudah menyempatkan diri secara daring maupun secara luring untuk mendukung Kak Itin, maksudnya mensupport Kak Itin ya. Demikian acara siang hari ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.